Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program 5 menit menikmati kebenaran. Dan kali ini saya akan berbagi dengan saudara dan berkata, PHK tetap bersukacita. Tentu saudara akan berkata, bagaimana saya akan bersukacita di tengah dan keadaan saya lagi di PHK. Tapi saudara, ini perkataan Alkitab, ini adalah firman Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, bahkan di dalam Filipi 3 ayat 1a, kita diajar untuk bersukacita dalam Tuhan. Nah saudara, ada dua hal yang bisa merampas sukacita kita. Yaitu pertama yang saya perhatikan adalah keadaan. Nah, kalau keadaan kita lagi baik, pekerjaan lagi berhasil, usaha lagi sukses, kesehatan baik dan seterusnya, mudah bagi seseorang untuk bersukacita. Tapi disinilah kalau seandainya saudara mengalami PHK, maka ini adalah tantangan untuk bersukacita. Saya ingin berkata, dalam keadaan saudara dalam kesulitan, masalah, tekanan, disinilah kita akan mempertontonkan iman kita kepada dunia untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan sebagai orang percaya, saya ingin berkata, apapun keadaan saudara, Allah adalah Allah yang hidup. Yesus Kristus itu Allah yang hidup. Tidak ada perkara, tidak ada sesuatu yang terjadi di luar sepengetahuan Tuhan. Allah melihat apa yang sedang engkau hadapi. Allah melihat apa yang menjadi masalahmu saat ini. Dan saudara, Alkitab berkata dalam Amsal Soleman pasal 23, di sana dikatakan seperti ini, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi saudara, saya mau berkata secara sederhana, bukan hanya di tempat di mana saudara kemarin bekerja, di situ saudara bisa hidup. Bukan hanya di tempat di mana kemarin saudara berusaha, di situ saudara bisa mendapatkan berkat Tuhan. Tapi saya ingin berkata, dengan harapanmu masih ada, itu berarti dimanapun, sekali lagi, dimanapun saudara berada dan berusaha, dimanapun saudara nanti bertemu dan bekerja dengan Alkitab berkata dengan rajin dan sungguh-sungguh, di sana ada kelimpahan berkat bagi orang yang percaya. Haleluya, bisa katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, apapun yang disentuh tanganmu, itu akan dibuat Tuhan jadi berhasil. Katakan amin. Nah saudara, hal kedua yang bisa merampas sukacita kita adalah kekhawatiran. Kekhawatiran adalah sikap berpikir yang berlebihan atau terlalu cemas tentang sesuatu masalah atau situasi. Nah akibatnya, dengan kekhawatiran seseorang bisa jadi berpikiran negatif. Seperti saya katakan tadi, Amsal 23 ayat 18, itu ajak kita berpikir bahwa selalu ada harapan. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan rancangan Tuhan adalah rancangan yang sangat baik, masa depan yang sungguh baik. Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang salah bagi orang percaya. Amin. Nah saudara, dengan demikian saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak boleh khawatir. Kekhawatiran terjadi pada seseorang karena merasa tertekan. Saya mengerti saudara, bahwa saudara lagi berpikir tentang masalah keuangan, saudara lagi berpikir tentang masalah pekerjaan, saudara berpikir tentang masalah hubungan dengan masa depan, saudara berpikir tentang yang sekarang terjadi, yaitu apa? Masalah COVID-19, masalah dengan kesehatan. Saudara jadi terlalu khawatir. Tapi saya ingin berkata seperti ini saudara, yakinlah pemeliharaan Tuhan, yang pertama. Yang kedua, yakinlah, dalam Matius 6 ayat 25 dikatakan, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu mau makan dan minum dan pakai dan seterusnya. Karena Alkitab berkata, Allah tahu apa yang engkau butuhkan. Allah pasti sediakan. Yang jadi persoalan adalah kita harus ada terus di dalam Tuhan. Tadi ayat itu berkata, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi saudara, selama kita ada di dalam Tuhan, jangan khawatir. Amin. Karena disitulah pemeliharaan Tuhan akan terjadi bagi kita. Haleluya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan,
Walaupun saya tahu saudara lagi di PHK, mungkin saudara mengalami hal itu, jangan khawatir. Karena Allah menyediakan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang gilang gemilang, dan Allah selalu menyediakan berkat. Di dalam Ratapan 3 di sana dikatakan berkat Tuhan itu selalu baru, kasih setia Tuhan itu selalu baru, dan Dia akan menyertai saudara. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, di tengah situasi dan masalah kesulitan yang kami hadapi, kami diajar untuk melihat bahwa kami harus bersuka cita apapun keadaan kami. Yang kedua, kami tidak perlu khawatir karena penyertaan Tuhan itu cukup bagi kami. Allah akan menyediakan segala yang kami butuhkan. Terima kasih setiap kami yang menonton program ini, bahkan mereka yang mengalami PHK, biar mereka melihat penyertaan Tuhan itu lebih dari cukup untuk membuat kami bangkit kembali, melihat ada harapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya.